Astaga, kenapa? Nanti suruh ke sini saja yang sakit-sakit itu ya, Dek. Permisi Bu, kami ingin melaporkan kondisi darurat di mana setelah jam istirahat pertama tadi banyak siswa yang datang ke UKS dengan keluhan diare, sakit perut, serta muntah-muntah. Jadi berapa jumlah siswa yang sudah masuk ke ruangan UKS? Kurang lebih sudah 10 siswa Bu, di mana beberapa lainnya mengatakan bahwa mereka mengalami diare setelah mengonsumsi es di kantin, dan beberapa lainnya mengalami muntah-muntah setelah mengonsumsi MBG. Apakah ada siswa yang mengalami kondisi yang berat? Ada beberapa siswa merasa lemas dan mulai mengalami dehidrasi ringan. Kapasitas UKS juga sudah hampir full. Baik, tolong pindahkan siswa ke UKS dan tolong dicatat nama, kelas, gejala, serta makanan dan minuman yang mereka konsumsi pada hari ini. Baik Bu, segera akan melaksanakan. Permisi. Jadi saya ingin melaporkan bahwa ada kejadian KLB di SDN 4 Kabilabori. Ya, baik Ibu. Saya segera ke sana. Selamat pagi Ibu, kami menerima laporan adanya dugaan KLB diare dan juga keracunan pangan di sekolah ini. Benar Dok, jadi jumlah siswa yang sakit di sekolah ini terus bertambah. Baik, kami akan melakukan triase terlebih dahulu di UKS. Tolong kelompokkan siswa berdasarkan tingkat keparahannya. Baik siap Dok. Baik, apakah ada informasi terkait dengan makanan atau minuman yang dikonsumsi siswa sebelum mereka sakit? Kalau dari wawancara kami tadi, itu sebagian besar siswanya itu diare karena meminum minuman berwarna dan juga air keran. Kemudian kalau dari yang muntah-muntah itu karena peserta dari MBG hari ini. Oh baik, jadi kemungkinannya itu ada lebih dari satu sumber paparan ya? Iya. Oh baik. Bu, siswa yang mengalami dehidrasi harus segera diberikan balik dan juga cairan yang cukup. Jika kondisinya semakin memburuk, maka segera dirujuk ke fasilitas kesehatan. Baik, apakah kegiatan belajar perlu diberhentikan sementara? Tidak Bu, untuk sementara waktu hanya kegiatan konsumsi makanan minum yang harus dihentikan sampai investigasinya selesai. Baik, saya akan segera perintahkan untuk kantin ditutup sementara dan distribusi MBG juga akan dihentikan sampai ada kepastian keamanan kami. Baik Bu, sisa makanan MBG dan minuman dari kantin sudah kami amankan. Bagus, nanti untuk sampelnya tolong jangan dibuang, nanti akan dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Baik Dok, kami juga sudah mendata seluruh siswa yang mengalami gejala muntah dan diare. Data itu juga akan sangat membantu untuk proses investigasi epidemiologi. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya saya adalah administrasi kesehatan. Tadi saya sudah mendengarkan laporan dari pihak puskesmas bahwa di sekolah ini terjadi KLB diare dan sakit perut ya. Saya sudah kumpulkan dan buatkan daftar kasusnya. Untuk laporan awal juga sedang saya siapkan untuk dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Baik, silakan menggunakan fasilitas sekolah jika diperlukan ya Bu. Baik, hasil wawancara sementara menunjukkan sumber diare itu berasal dari air dan es batu yang terkontaminasi. Sementara itu untuk yang mengalami muntah-muntah juga dikarenakan MBG yang dikonsumsi para siswa pada hari ini. Terima kasih Ibu, kami juga akan mengambil sampel air keran, es batu di kantin, serta makanan MBG untuk diperiksa di laboratorium.
Baik, saya administrasi kesehatan ingin melaporkan hasil pemeriksaan laboratorium yang sudah keluar. Dari sampel yang diperiksa seperti air dan es batu ternyata terkontaminasi bakteri yang sehingga menunjukkan masalah pada sanitasi. Selain itu juga pada sampel makanan MBG ternyata ditemukan kontaminasi bakteri, kemungkinan terjadi pada saat proses pengolahan atau pada penyajian makanannya. Berarti ada dua sumber masalah sekaligus ya? Iya Ibu, kasus diare ini kemungkinan besar berasal dari air dan juga es batu yang telah terkontaminasi. Sedangkan keracunan pangan itu biasa dari jajanan dari anak SD maupun dari MBG tersebut. Kami juga merekomendasikan perbaikan sanitasi air di sekolah dan juga evaluasi penyediaan MBG. Dan juga pengelola kantin dan penyedia MBG itu sebenarnya perlu untuk diberikan pembinaan terkait dengan higien sanitasi pangan. Baik, mulai minggu depan kami dari pihak sekolah akan menerapkan pemeriksaan sanitasi rutin dan pengawasan ketat terhadap kantin dan makanan MBG. Saya ucapkan terima kasih dari berbagai pihak. Ini menjadi pembelajaran penting dan prioritas kesehatan siswa menjadi prioritas utama. Halo teman-teman, dari simulasi tadi kami ingin memberikan edukasi mengenai pencegahan diare dan keracunan makanan di lingkungan sekolah. Diare dan keracunan makanan terjadi akibat makanan yang tidak bersih, tercemar bakteri, atau dikonsumsi tanpa memperhatikan kebersihan. Salah satu penyebab keracunan makanan di sekolah adalah yaitu jajanan yang tidak higienis dan makanan yang disimpan terlalu lama. Oleh karena itu, kita harus selalu mencuci tangan sebelum makan dan sesudah beraktivitas agar terhindar dari penyebaran kuman penyakit. Selain itu, pilihlah makanan yang bersih, tidak berbau, dan tidak mengandung bahan berbahaya. Jika mengalami gejala seperti sakit perut, mual, muntah, atau diare setelah makan, segera dilaporkan ke guru UKS atau petugas kesehatan. Dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekolah, kita dapat mencegah kejadian luar biasa atau KLB. Mari bersama ciptakan lingkungan sekolah yang aman, bersih, dan sehat. Langkah pertama dalam penanganan KLB di sekolah adalah dengan melakukan identifikasi terhadap siswa yang mengalami gejala sakit. Selanjutnya, siswa yang mengalami gejala seperti diare, muntah, dan sakit perut harus segera diarahkan ke UKS untuk mendapatkan pertolongan pertama. Tim UKS kemudian melakukan pemeriksaan awal dan melaporkan kejadian kepada kepala sekolah serta petugas puskesmas. Selanjutnya, petugas puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan, observasi kondisi siswa, dan menentukan dugaan penyebab kejadian. Administrator kesehatan melakukan pendataan korban meliputi nama, gejala, waktu kejadian, dan makanan yang dikonsumsi. Apabila ditemukan dugaan sumber makanan yang menyebabkan keracunan, maka makanan tersebut harus diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah penanganan selesai, dilakukan edukasi kepada seluruh warga sekolah, serta penyusunan laporan sebagai bahan evaluasi dan pencegahan KLB berikutnya.